Oke, ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam Prosper. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam dalam Prosper ini, seperti tadi yang disampaikan oleh MC, Prosper ini merupakan salah satu software well modeling ya, pemodelan sumur yang sangat populer, sangat terkenal gitu ya. Sebenarnya ada juga merek lain yang juga berguna dan populer, dan Prosper ini salah satunya. Gitu ya. Jadi dalam pemaparan hari ini, semoga kita bisa membahas as many cases as possible ya teman-teman. Dan saya akan memulai dengan natural flow oil well. Jadi sumur oil natural flow. Oke, kita sudah masuk ke dalam window-nya Prosper. Jadi di sini bagian kiri akan ada well schematic ya, well sketch kalau kita sudah konstruksi si sumurnya. Di sini ada bagian operation summary atau option summary. Oke, nanti kita akan masuk satu persatu. Di sini ada PVT input data, jadi data fluid properties kita masukkan ke section 2. Di sini ada IPR data, jadi data reservoir, data inflow, data IPR itu kita masukkan ke bagian yang kanan. Bagian yang ketiga. Kemudian di sini ada equipment data, data wellbore-nya teman-teman ya, completion-nya, casing, tubing, dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian di sini adalah analisis summary. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan di Prosper nanti akan muncul di sini. Oke, dan ini default ya, akan selalu ada seperti ini, Prosper dan spesifikasinya, dan di sini ada telepon, fax, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, ketika kita menghandle software seperti ini, teman-teman harus confident, saya pasti bisa menggunakan software ini. Walaupun di awal mungkin ada ketakutan ya, aduh ini kayaknya kompleks nih, ada banyak banget fiturnya. Jangan takut dulu, ada bangun confidence bahwa kita bisa menghandle ini software gitu ya, dan semoga pertemuan kali ini pun membantu teman-teman untuk bisa at least kita mulai memahami si Prosper ini. Oke, kita masuk, kita akan membuat sumur oil teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke sistem summary. Oke, di sini ada beberapa fitur atau beberapa drop down list, kita akan menyimak satu-satu. Pertama kita di bagian fluid description, fluid kita pilih oil and water. Metodenya black oil. Ada juga yang equation of state kalau kita lebih kompleks gitu ya. Tapi yang biasanya dilakukan, yang simplistic tapi sudah cukup akurat itu adalah black oil. Kemudian untuk separator kita pilih single stage separator. Tidak ada emulsion, tapi kalau teman-teman menghandle case yang ada emulsinya, itu kita perlu pilih yang emulsion and pump viscosity. Tapi kita yang basic, yang simplistic, jadi kita no emulsion. PVT warning kita pilih disable warning aja. Dan water viscosity, kalau kita punya datanya bagus, tapi most of the time kita cukup dengan default correlation. Jadi ada banyak sekali korelasi untuk water viscosity. Teman-teman bisa baca di textbook atau paper. Nah itu semua sudah include dalam Prosper. Jadi kita tinggal pakai saja korelasi yang ada dalam Prosper. Kemudian untuk viscosity model, Newtonian fluid. Tapi akan ada juga waktu di mana kita menghandle non-Newtonian fluid ya. Nah ini kita pilih non-Newtonian fluid. Nah kemudian untuk well, flow type, itu ada tubing flow, annular flow, ya kalau flow-nya terjadi di luar tubing ya, tapi masih dalam casing juga, itu namanya annular flow. Kalau gabungan namanya tubing plus annular flow. Oke, most of the time kita pasti menghandle tubing flow. Ya, jadi kita pilih tubing flow. Well type producer, tapi nanti kita kalau ada waktu kita juga akan mencoba untuk injektor seperti itu. Jadi producer, artificial lift-nya kita start none dulu. Semoga kalau ada waktu kita bisa capture ESP, gas lift, dan sakrot pump. Jadi kita pilih none dulu. Di sini untuk user information bisa kita isi company, field, location, dan lain sebagainya. Tapi bisa kita leave it as it is dulu. Di sini juga calculation type, ada offshore, on-land, surface gradient, kita bisa pilih offshore. Oke, model rough approximation, range-nya full system. Brine properties correlation kita bisa pilih default. Nah, sekarang untuk well completion-nya kita pilih case hole, tapi ada juga kasus open hole. Teman-teman pasti udah bisa membedakan case hole gimana, open hole gimana. Send control kita belum pasang dulu send control, tapi ada banyak opsi yang bisa kita lakukan analisisnya. Ada gravel pack, pre-preg skin, wire wrap screen, slotted liner. Nah, kita pilih none dulu.
Oke, untuk reservoirnya kita pilih single branch, tapi bisa juga kita konstruksi multilateral well. Dan untuk gas coning kita pilih tidak ada dulu. Teman-teman juga bisa isi comments di bagian sini. Oke, kita klik done. Nah, dari sini kita masuk ke PVT-nya ya, teman-teman. Kita buka, double klik. Nah, kita masukkan data-data yang kita dapatkan dari lapangan atau dari laboratorium. Oke, teman-teman bisa follow saya di sini. Jadi misalnya kita menghandle oil dengan solution GOR, RS-nya itu adalah 800 standard cubic feet per stock tank barrel. Oke, dengan oil gravity dari data property yang kita punya dari laboratorium, kita misalnya masukkan 37 API. Gas gravity misalnya 0,76. Oke, water salinity 23.000 ppm. Misalnya kita tidak punya H2S, CO2 maupun nitrogen, jadi kita bisa 0 saja. Nah, teman-teman kalau udah masuk kuliah reservoir engineering atau mungkin ada kuliah PVT analisis sendiri atau fluid property sendiri, teman-teman mungkin sudah familiar dengan persamaan Glasso, Standing, Lassater, Vasquez-Bax, dan lain sebagainya. Itu adalah korelasi untuk menentukan PB bubble point pressure, RS atau solution GOR, dan BO atau formation volume factor untuk oil. Oke, 3 parameter ini bisa kita estimasi dengan persamaan ini tanpa harus kita punya data laboratorium sungguhan. Nah, itu yang kita mau pakai dalam case ini dulu. Jadi kita pakai Glasso yang cukup terkenal untuk menghandle bubble point pressure, solution GOR, dan BO. Untuk viscosity correlation, ini yang paling terkenal adalah Beal et al. Biasanya. Tapi tergantung juga ya teman-teman, mungkin oil yang kalian handle itu lebih cocok diestimasi dengan persamaan lain. Ini perlu kita lihat case by case. Approach yang paling bagus adalah teman-teman baca papernya dari masing-masing korelasi ini. Gitu. Jadi baca background-nya. Ketika Beal et al. Melakukan eksperimen, oil apa yang dia pakai? Bisa jadi oil dari Amerika, bisa jadi oil dari North Sea, bisa jadi oil dari Middle East, bisa jadi oil dari Indonesia. Nah, itu yang kita perlu tahu sebenarnya kalau mau paling proper ya. Kita baca papernya, kita lihat background-nya. Dan minyak kita lebih cocok, lebih mirip dengan minyak dari mana misalnya. Kalau cocok dengan yang dianalisis oleh Beal et al. Atau Bax et al., maka kita pilih korelasi tersebut. Ya. Dalam kasus ini, let's say, kita cocok dengan fluid-fluid yang dipakai oleh Beal et al. Jadi kita pilih Glasso dan Beal et al. Gitu ya. Oke, so far so good. Untuk PVT kita klik done. Jadi kita udah beres sebenarnya dalam PVT. Nah, sekarang kita masuk ke IPR. Nah, di sini kita masukkan data reservoir yang kita handle teman-teman dalam nodal analisis kita. Misal di sini ada banyak reservoir model, teman-teman. Pasti teman-teman sudah familiar dengan satu atau lebih model ini. Ada PI entry. Jadi kita just masukkan productivity index-nya. Ada juga Vogel. Ada juga yang composite, ya, gabungan. Ada yang Darcy, Fedkovich, Jones, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga dual porosity. Jadi salah satu yang menarik dari Prosper adalah modelnya lengkap sekali, teman-teman. Itu yang bagi saya itu menarik dari Prosper, lengkap. Nah, itu kita bisa pelajari satu persatu, tapi nggak akan cukup waktu kita untuk memasukkan atau berlatih semua case ini. Kita start very simple dulu. Kita jadi masukkan PI-nya saja, Productivity Index. Nah, sebagai engineer, reservoir engineer, production engineer, PI ini harus jadi familiar buat kita. Productivity Index dari suatu sumur yang mencerminkan performa sumur tersebut untuk mengalirkan fluida. Oke, let's say kita masukkan sekarang reservoir data 5.200 PSIG, tekanan reservoir. Tekanan temperatur reservoir misalnya 210 degree Fahrenheit. Water cut misalnya 0, jadi 100% oil. GOR-nya sudah otomatis, tadi sudah kita input 800. Nah, kita start simple, tidak ada compaction permeability. Dan juga relative permeability-nya no aja dulu, karena kita tidak mengconsider si relative permeability. Nah, ini paling simple. Jadi, di bagian model data, data inputnya cuma satu, yaitu berapa sih productivity index kita.
Nah, kita masukkan data misalnya dari data lapangan, kita punya data 5 stock tank barrel per PSI. Oke, jadi very simple, kita setelah ini kita tinggal klik calculate, dan jadi dia sudah langsung mengkalkulasi, calculation times-nya di bawah 1 second, sangat cepat, dan AOF-nya atau absolute open flow atau maximum flow rate sudah dihitungkan. Ternyata adalah 18.357 stock tank barrel per day. Oke, kita klik done. Dari sini kita bisa lihat plot, kita plot. Nah, ketika kita mau buat inflow performance relationship IPR, kita pasti memplot sumbu X-nya itu adalah flow rate, sumbu Y-nya adalah tekanan alir, teman-teman. Jadi tinggal kita pilih X-axis-nya rate, Y-axis-nya adalah pressure. Udah, done. Kita tunggu. Nah, IPR-nya sudah terkonstruksi, teman-teman. Jadi ini adalah satu bagian yang mencerminkan kemampuan aliran reservoir dan sumur. Ini dari segi inflow-nya. Oke, jadi kita punya IPR seperti ini. Kalian bisa checklist untuk munculkan atau tidak. Nah, kita juga bisa memunculkan hasil dari parameter lain, misalnya total skin, kalau ada. Oke, dalam hal ini total skin-nya 0 ya, di sumbu yang kanan. Atau completion skin, dan lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman munculkan hasilnya di sini dengan mengklik satu persatu. Oke, tapi tentu saja yang kita paling butuhkan sekarang adalah pressure. Pressure versus flow rate, itulah inflow performance relationship. Jadi satu case udah beres, kita sudah konstruksi IPR-nya. Tapi tentu saja belum selesai, karena kita butuh konstruksi VLP-nya. Karena nodal analisis adalah gabungan IPR dan VLP atau vertical lift performance. Finish, done. Oke, jadi kita udah beres 3. Sekarang kita masukkan equipment atau sumurnya. Nah, kita double klik di sini. Nah, di sini kita akan mengedit beberapa input data. Ada deviation survey atau kemiringan sumur kita. Kemudian ada surface equipment, pipa, separator, dan lain sebagainya kalau memang ada. Tapi kita fokus dulu ke sumur, jadi kita tidak dulu mengcover surface equipment. Downhole equipment, nah konfigurasi sumurnya, tubingnya, safety valve, packer, dan juga casing kita konstruksi di downhole equipment. Geothermal gradient, dan juga average heat capacities ya, itu kita masukkan. Kita belum akan memasukkan gauge detail, ini alat measurement, belum perlu di level ini. Oke. Nah, sekarang kita klik edit, satu persatu kita edit. Oke, saya sudah menyiapkan data, jadi apa yang saya akan lakukan itu adalah mengcopy data yang sudah saya siapkan dan paste ke sini. Oke, jadi saya sudah copy dari sheet yang lain, let's say dari spreadsheet Excel, saya tinggal copy, paste di sini. Nah, teman-teman bisa follow satu persatu datanya, tapi record dari webinar kali ini bisa teman-teman nanti cek di YouTube. Jadi teman-teman bisa follow angka satu persatu kalau teman-teman ingin berlatih, gitu ya. Jadi ini data deviasi yang sudah kita masukkan. Nah, dari sini kalau kita pengen lihat plotnya, kita tinggal klik plot di sini. Oke, jadi kita punya sumur deviated, sumur miring, teman-teman ya. Udah terkonstruksi di sini. Finish. Nah, kita setelah dari sini beres, dari deviation survey beres, kita klik done. Nah, sekarang kita masuk ke downhole equipment. Oke, sama juga saya akan copy dan paste dari yang sudah saya siapkan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita follow satu persatu. Christmas tree-nya diletakkan di 600 feet. Atau bisa juga, let's say 0 feet. Misalnya kita onshore di 0 feet ya, ketinggian Christmas tree-nya. Atau 600. Oke, dalam hal ini boleh 600. Tubingnya, kedalaman ujung tubing kita di 1000 feet. Oke, dan di sini diameter tubingnya perlu kita masukkan 4,052 inci. Kita juga perlu data tubing roughness, kekasaran tubing, biasanya ini datanya default. Jadi kita masukkan 0,0006. Rate multiplier kita buat 1, artinya ya dia cuman flow-nya ya di situ, 100% fraksinya 1, aliran terjadi di tubing. Nah, setelah tubing, kita punya subsurface safety valve. Biasanya kalau kita punya sumur offshore, itu harus ada safety valve ya, pengamannya. Kita pasang di situ,
Jadi ada join-nya, ada tubing, kita pasang safety valve, baru habis itu tubing lagi. Nah, tentu saja di safety valve itu diameternya lebih kecil, ya. Ada pengecilan di situ karena namanya valve juga. Inside diameternya 3,72. Habis safety valve, kita pasang lagi tubing sampai kedalaman 9.000 feet. Diameternya sama, 4,052. Roughness-nya 0,0006. Baru ini satu. Nah, udah beres tubing, sekarang kita pasang casing dari atas sampai akhir. Jadi ini bukan saya mengurutkan peristiwa pemboran dan kompresi ya, tidak ya. Tapi ini menjelaskan step by step komponen yang kita pasang. Terakhir kita masukkan tubing. Di sini tinggal kita buka drop down-nya ya. Jadi misalnya di sini yang kosong, kita buka aja di kanannya. Drop down kita bisa pasang tubing, SSSV, restriksi kalau ada restriksi apapun, atau casing. Ya, dalam hal ini casing sampai kedalaman 9275 feet. Nah, diameternya bukan di tubing, tapi di kanan ini, casing inside diameter. 6,4 inci. Dengan roughness-nya sama. Oke, so far so good. Sudah teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman ingin nambahkan label, monggo. Ya, bisa ditaruh di sini namanya yang teman-teman lebih prefer. Kita klik done. Oke, dari sini kita masukkan geothermal gradiennya teman-teman ya, untuk memperhitungkan temperatur di sepanjang wellbore kita. Nah, untuk gradiennya seperti ini. Oke, sudah disiapkan dengan overall heat transfer coefficient-nya 8. Kita klik done, atau juga bisa ngeliat plotnya. Sama ya, setiap kali ada klik plot, teman-teman bisa buat tinggal ketik atau klik plot. Dan terakhir average heat capacities. Ini sama juga karena dalam pemodelan sumur tuh kita tidak cuma menghandle tekanan, tapi ada juga temperatur ya, karena banyak sifat fisik fluida, viscosity dan lain sebagainya itu yang sangat bergantung bukan hanya ke tekanan tapi temperatur. Nah, jadi itulah ada average heat capacities untuk oil, gas dan water. Ini kalau punya teman-teman punya data realnya silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, ya kita ikuti angka default. Klik done. Baru kita bisa ngeliat summary-nya, teman-teman. Ini summary dari semua yang sudah kita input. Kita juga bisa klik draw down hole. Jadi kita sudah punya konfigurasi sumurnya. Ya, draw down hole mulai dari Christmas tree, tubing, subsurface safety valve, tubing, dan ujungnya casing. Oke, dengan kedalamannya masing-masing dalam measured depth, MD, dan true vertical depth, TVD. Kita klik done, dan nanti skematiknya, well skematiknya tercipta seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa bayangkan, ya kita offshore, ini permukaan laut, ini Christmas tree di dasar laut, di permukaan dasar laut. Ini ada sumur kita, ada tubing, safety valve, tubing lagi, casing. Oke teman-teman, jadi udah clear. Nah, perforasinya di mana? Perforasinya di ujungnya casing. Jadi itu stylenya Prosper. Perforasi kita, mula-mula aliran kita itu ada di dalaman ujungnya casing. Oke, jadi udah clear ya teman-teman. Nah, dari sini kita sudah valid, udah beres dari segi input data. Sekarang kita interest ke calculation. Oke, dari sini kita calculation. Ada banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ada bisa matching. Kalau memang kita punya data aktual, kita bisa matching. Tapi most of the time kita paling tertarik sama calculation system, IPR, dan VLP. Oke, kita masuk ke IPR dan VLP. Top node pressure. Top node pressure ini adalah wellhead pressure kita. Ya, di ujung nodal analisis sistem kita itu ujungnya apa? Tadi kita sudah konsentrasikan diri kita pada sumur saja. Tidak ada surface. Nah, ketika kita bicara sumur, ujung sumur dari bawah ke atas adalah wellhead. Jadi kita sebut sebagai top node itu adalah wellhead. Kalau teman-teman konstruksi sumur flow line sampai separator, maka top node-nya adalah di ujung banget itu adalah separator. Tapi kita tidak mengcover surface facility,
tidak ada flow line, tidak ada separator dalam studi kita. Dalam studi kita sekarang, jadi top node-nya adalah wellhead. Wellhead pressure let's say 500. Water cut-nya tadi sudah kita input di IPR itu adalah 0. Oke, ada 0. Kemudian GOR-nya juga sudah 0, 800 SCF per STB. Nah, di sini kita masukkan korelasinya. Untuk surface equipment correlation, karena kita tidak ada surface equipment, jadi bisa kita abaikan. Vertical lift correlation ini ada macam-macam, teman-teman. Nah, ini juga kelengkapan dari si Prosper nih bagus banget. Ada Dance and Rose, Hagedorn Brown, Fancher Brown, ada Mukherjee Brill, Bax and Brill, dan lain sebagainya, yang teman-teman sebenarnya perlu baca background-nya satu persatu untuk bisa mengetahui makna dari masing-masing korelasi ini. Oke, let's say kita sudah baca dan kita tahu bahwa kasus kita paling cocok dideskripsikan oleh petroleum experts. Jadi ini punyanya pembuat Prosper, teman-teman. Petroleum Experts itu nama company-nya. Dia punya beberapa korelasi aliran. Kita pilih Petroleum Experts 2. Oke, tapi teman-teman mungkin yang lebih konvensional bisa pilih Dance and Rose, Hagedorn Brown, dan Bax and Brill. Itu yang paling konvensional. Petroleum Experts, solution node-nya tentu saja di bottom node. Jadi bottom hole kita menjadi titik nodal analisis. Kemudian untuk rate method bisa kita leave as default saja, automatic linear. Dan disallow untuk left hand intersection dan juga stability flag-nya kita no dulu. Dari sini kita tinggal klik calculate, show calculating data. Nah, sudah beres. IPR dan VLP kita udah beres. Di sini result-nya dalam bentuk table bisa teman-teman copy dan paste ke spreadsheet, terus tinggal teman-teman utak-atik di Excel gitu. Dan ini ada result-nya. Ya, di sini ada result-nya. Liquid rate kita bisa mengcover atau mengobtain 12.000 stock tank barrel per day. Oil rate-nya sama karena water cut kita 0 ya, teman-teman. Water rate-nya 0 karena memang water cut kita 0 ya. Gas rate sudah dihitung dengan tadi total GOR dan lain sebagainya. Jadi mau teman-teman dapatkan pressure drop friction itu ada, pressure drop akibat gravity itu juga ada. Skin-nya masih tidak ada karena memang tidak ada skin dalam model sumur kita. Macam-macam. Nah, untuk representasi plotnya, tinggal teman-teman klik plot. System plot, plot all cases. Kita hanya punya satu case. X-nya tentu saja adalah liquid rate, sumbu horizontal. Sumbu Y-nya adalah VLP dan IPR. Kita klik done. Oke, jadi udah beres. Oke, nodal analisis kita udah jadi. Ini adalah IPR, ini adalah VLP. Yang orange IPR, yang ungu adalah VLP. Kalau teman-teman ingin fokus ke VLP, tinggal uncheck IPR. Ini VLP kita. Kalau pengen lihat IPR-nya saja, ya tinggal kita uncheck VLP, dan kita dapat IPR-nya. Oke? Untuk melihat numerik hasilnya, kita tinggal klik lihat di sini. Oke, kita klik done. Jadi udah beres ya, satu case basic nodal analisis untuk sumur oil natural flow udah beres. Nah, teman-teman juga bisa bikin banyak case ya. Jadi misalnya kita kembali ke calculation, system, teman-teman bisa bikin banyak case. Jadi kita klik case. Nah, case-nya ada macam-macam. Misalnya teman-teman ingin sensitivity analysis pengaruh dari reservoir pressure misalnya. Tinggal buat aja di sini. Reservoir pressure kita pilih. Tadi kasus kita 5.200. Bisa ngeflow ya. Misalnya reservoir pressure kita drop sampai 2.500. Bagaimana nanti hasilnya? Gitu ya. Udah kita klik done. Jadi kita punya dua case, reservoir pressure-nya 5.200 dan reservoir pressure-nya 2.500. Kita calculate lagi. Oke, nah sekarang kita plot lagi. Sistem plot, plot all cases. Jadi kita ingin melihat semua case-nya. Sama, dan nah, jadi teman-teman lihat, kalau reservoir pressure-nya kita tinggi, aliran kita masih bagus. Ya, kita bisa dapat 12.000 something nilainya gitu ya. Tapi kalau reservoir pressure kita turun, habis reservoir pressure-nya, lihat,
udah hampir tidak ada perpotongan antara IPR dengan VLP. Artinya sumurnya nyaris cease to flow, sumurnya nyaris mati ketika reservoir pressure rendah. Dalam hal ini yang kita lakukan kalau reservoir pressure-nya sudah tidak kuat, kita pasti pasang artificial lift. Oke, jadi misalnya nih kita turunkan lagi reservoir pressure-nya, kita kembali ke case. Let's say reservoir pressure-nya turun sampai 1800 saja. Dan kita calculate. Oke, nah sekarang kita plot all cases. Nah, ketika reservoir pressure turun sampai 1800, udah tidak ada aliran antara IPR dengan VLP. Oke, tidak ada aliran antara IPR dengan VLP. Nah, teman-teman tentu saja bisa berkreasi dengan banyak parameter lain. Misalnya teman-teman mau pilih apa? Productivity index misalnya. Oke, jadi kita ganti dengan productivity index. Tadi productivity index kita 5. Sumurnya masih sehat. Let's say terjadi formation damage, ya, kerusakan formasi, sehingga productivity index-nya ngedrop sampai hanya 0,5. Turun 1/10-nya. Misalnya karena ada fine migration, karena ada emulsi, karena ada scaling, macam-macam formation damage yang menyebabkan formation damage. Jadi kita sekarang run sensitivity dengan productivity index. Calculate. Nah, sekarang kita plot aja. Lihat. IPR kita dari yang awalnya dalam tanda petik gemuk, dengan flow rate-nya kita bisa pilih misalnya sebentar atau nanti saja. Nah, kita bisa dapatkan di sini sekitar 12 ribuan flow rate, tapi ketika productivity index kita turun menjadi 0,5, lihat flow rate kita hanya sekitar 900-an saja. Sangat kecil IPR-nya, tidak menarik. Jadi mungkin setelah productivity index-nya turun, kita melakukan stimulasi, entah kita acidizing atau kita lakukan fracturing untuk memperbaiki productivity index-nya atau menurunkan skin-nya. Oke, jadi itulah satu kasus kita, teman-teman, dengan sumur oil tanpa artificial lift. Jadi hopefully teman-teman sudah bisa memahami untuk kasus oil. Nah, sekarang kita ingin ke kasus berikutnya. Kita klik new. Kita mau buat sumur gas, ya. Tadi sumur oil, sekarang kita belajar untuk sumur gas. Oke, sebentar. Sekarang kita mau masuk ke sumur gas.